Selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang maha mulia, hati kami pagi ini meluap dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau telah menyediakan hari yang indah buat kami pagi ini. Kiranya Tuhan Engkau memimpin kami dengan roh-Mu dan kuasa-Mu, serta menerangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, perjalanan kami sepanjang hari ini sungguh berkenan di hadapan Engkau. Kiranya firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi suluh, menjadi pelita yang menerangi hati dan pikiran kami, bahkan setiap langkah kaki kami. Kami mohon Tuhan Engkau menolong kami di dalam kami belajar sepanjang hari ini. Tuhan anugerahi hikmat, akal budi, kepandaian yang dari surga. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian, kalau pada hari Selasa yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Sabar. Pagi ini saya akan memberikan judul sebagai kelanjutan dari hidup sabar. Saya hanya menambahi kata harus, sehingga judulnya menjadi hidup harus sabar. Hidup harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena anak-anak, hidup orang yang sabar itu sebenarnya adalah hidup yang mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Anak sekalian, sabar melebihi seorang pahlawan. Inilah yang kami maksud. Anak-anak harus hidup sabar. Karena kalau kita hidup sabar, sebenarnya kitalah pemenang dalam kehidupan ini. Kemarahan dalam bahasa Inggris itu adalah anger. Jika ditambah huruf D menjadi danger, artinya bahaya. Jadi kemarahan itu, atau kalau kita marah, itu bisa berakibat bahaya untuk kehidupan kita. Dan obat yang terbaik dari kemarahan adalah menunda marah. Obat yang paling mujarab supaya kita tidak marah adalah menunda marah tersebut. Saya sering memberikan nasihat kepada anak-anak maupun kepada bapak ibu guru ketika menghadapi pembelajaran. Ketika terpancing ingin marah, saya minta bapak ibu yaitu menghitung sampai 10 kali. Jika ingin marah, masih ingin marah, cobalah berhitung sampai 100 kali di dalam hati. Saya yakin dengan kita menunda kemarahan itu tidak akan jadi marah, tidak menjadi bahaya pada situasi dan waktu yang memancing kemarahan itu. Di dalam kitab Amsal menasihatkan, orang sabar melebihi pahlawan.
di sini memiliki arti orang yang kehilangan kesabaran hanya akan menambah masalah. Orang yang kehilangan kesabaran hanya akan menambah masalah. Yang kedua, kemarahan itu akan menimbulkan balas dendam. Jadi tidak ada hal yang positif di dalam kemarahan itu. Namun sebaliknya, ketika kita sabar, kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa menahan, yaitu kemarahan atau menunda kemarahan itu. Maka disitulah yang akan tercipta suasana situasi yang baik. Ada nasihat yang disampaikan oleh David Hume. David Hume mengatakan demikian: berbahagialah orang yang keadaannya sesuai dengan sifatnya, tetapi lebih baik lagi orang yang dapat menyesuaikan sifatnya dengan keadaan apapun. Ya. Kalau kita punya karakter, banyak orang yang bangga dengan karakter yang dia miliki, walaupun karakternya itu mungkin keras, pemarah, dan sebagainya. Tapi David menasihatkan akan lebih baik kalau kita bisa menyesuaikan sifat kita itu dengan keadaan yang ada, ya, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang damai, yang kondusif dimanapun kita berada. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma 12 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 mengatakan demikian: saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini anak-anak yang memungkinkan kita akan tetap hidup dalam kesabaran. Janganlah kita terpancing dengan situasi dan keadaan di sekitar kita, tapi pertahankanlah yaitu sifat-sifat baikmu, yaitu yang penuh kasih, penuh cinta damai, penuh sukacita, penuh kesabaran, dan pengendalian diri yang kuat. Sifat-sifat inilah mari kita miliki dalam hidup kita. Saya akan menutup renungan pagi ini dengan beberapa, yaitu nasihat atau kata-kata inspiratif. Yang pertama, anak-anak, yang disampaikan oleh Dalai Lama, seorang rohaniawan dari agama Buddha. Dia mengatakan demikian: menaklukkan diri sendiri adalah lebih baik daripada menaklukkan ribuan musuh dalam peperangan. Dan seorang pakar manajemen kalbu, A.A. Kim, dia mengatakan demikian: jadikan setiap tutur kata kita penuh makna dan mengandung hikmah, serta jauh dari kesia-siaan. Akan saya sambung nasihat dari Bunda Teresia. Beliau mengatakan demikian: jika kita suka menghakimi orang-orang, tidak akan ada waktu tersisa untuk mencintai mereka atau mencintai sesama.
Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Khalil Gibran, dia mengatakan demikian. Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati. Satu hati menangis, dan yang satu lagi bersabar. Itulah Bapak sekalian dan anak-anak, beberapa kata-kata inspirasi yang memungkinkan kita tumbuh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta menjadi anak-anak sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini Engkau telah memberikan nasihat kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami hidup harus sabar. Hidup yang mampu menyesuaikan dengan situasi yang kami hadapi. Dan mampu kami menahan diri untuk kami marah atau kami mencaci maki atau kami berkata-kata yang tidak berkenan. Tetapi biarlah Tuhan Roh-Mu dan firman-Mu ini yang akan terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengendalikan diri kami. Serta firman-Mu inilah Tuhan yang akan menjernihkan pikiran kami, serta memurnikan hati kami, di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami bergaul, di dalam kami hidup bersama-sama dengan saudara, teman-teman kami, sehingga keberadaan kami sungguh membawa keteduhan, membawa kedamaian. Itulah Bapa yang kami mohon pagi ini, kiranya Allah memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak semua.